Oh ya. Halo semuanya, selamat datang di Nusantara Talk. Perkenalkan, aku India Puspitari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai fenomena sonhorek. Apa sih sonhorek itu? Sonhorek adalah penggunaan pengeras suara dengan volume berlebihan di acara-acara masyarakat. Nah, apakah sonhorek itu termasuk kebebasan berekspresi atau justru melanggar hukum? Kita akan tanya dengan narasumber-narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Kak David Mulyanto Sukopul dari Kalimantan Tengah. Halo Kak David. Halo Kak Indri, selamat salam kenal Kak. Halo narasumber kita yang kedua ada Kak Muhammad Ridho Putra Hidayat dari Kalimantan Selatan. Halo Kak Ridho. Halo Kak Indri, halo Bang David. Halo Bang Rido, salam kenal Bang. Halo. Oke, karena narasumber kita semua sudah kumpul ini ya kakak-kakak semuanya. Kita mulai nih. Kalau menurut Kak Rido sendiri, gimana sih Kak fenomena sonhorek ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung saja mungkin ya, kalau menurut saya itu eh, sangat mengganggu sih dan berdampak negatif. Di sisi lain juga itu tidak dapat dibenarkan secara hukum karena menimbulkan banyak dampak, dampak negatif terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Itu diatur dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa setiap hak asasi dibatasi oleh hak orang lain. Artinya hak seseorang itu berekspresi dengan musik keras tidak boleh melanggar hak orang lain yang akan terganggu dengan hal tersebut. Di sisi lain juga di situ juga akan melanggar hukum lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena kebisingan termasuk bentuk pencemaran lingkungan, oleh karenanya itu hal yang sangat mengganggu lah yang bisa saya sampaikan di sini. Selanjutnya untuk dampak kesehatan juga sangat mengganggu kan karena itu merupakan kebisingan yang tinggi yang bisa merusak pendengaran masyarakat banyak, apalagi kan di wilayah permukiman yang biasa dimainkan soundhoreg itu terdapat anak kecil dan bayi-bayi yang sangat sensitif terhadap pendengaran. Mungkin itu dulu dari saya. Oke, terima kasih Kak Rido. Kalau gitu dari Kak David sendiri mungkin ada sanggahan atau apa ya, masukan. Silakan. Baik, siap. Terima kasih Kak Indri atas kesempatannya. Terima kasih juga Bang Rido atas pendapatnya Bang. Justru kalau menurutku, kalau berbicara mengenai soundhoreg sih nggak begitu mengganggu ya Abang Kakak. Karena apa? Yang pertama itu kan dia sifatnya hiburan. Toh juga masyarakat banyak yang terhibur kok. Toh juga banyak juga anak-anak muda, orang tua itu bisa bersatu padu karena adanya soundhoreg itu. Nah, contoh kan ada tuh karnaval yang melibatkan soundhoreg. Nah, itu biasanya mereka kayak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ikut goyang-goyang juga. Jadi kalau bahasaku sih Kak itu justru lebih bagus ya. Karena kan jadi bisa buang stresnya mereka. Jadi kalau ada permasalahan mereka, ada karnaval soundhoreg mereka, itu bisa mereka bisa melampiaskannya lah di situ. Dan juga kalau Bang Rido bilang mengganggu baik, atau juga sonoreknya kan itu biasanya itu di jalan raya Bang. Jadinya kalau karnaval itu ya mungkin sih menurutku ya dari orang tuanya sih harus bisa menghindarkan bayinya dekat-dekat dengan sonorek gitu. Ya mungkin menurutku itu bisa jadi alat pemersatu masyarakat di situ sih Kak untuk sonorek itu sendiri. Terima kasih gitu Kak. Oh baik, terima kasih dari Kak David. Kalau menurut Kak David sama Kak Rido sendiri nih, sonhorek itu masih perlu dilaksanakan atau enggak? Mengingat dari opini dari Kak Rido sendiri sama Kak David sendiri tadi. Mohon izin ya, terima kasih atas Bang David tadi terkait sanggahannya dan Mbak Indri terkait kesempatan waktunya. Kalau menurut saya pribadi ya, itu tidak perlu lah karena itu kan banyak merugikan ya daripada menguntungkannya. Kita hitung saja itu kebanyakan kerugian yang didapat apa keuntungan yang didapat gitu. Terus kalau misalkan terkait itu mempersatukan orang banyak, uh, memang bisa disebutkan seperti itu. Tapi jika dilihat kembali lagi bahwa dengan adanya soundhoreg tersebut, itu sangat mengganggu ketertiban umum yang ada seperti itu, Kak. Kalau dari Kak David sendiri gimana Kak pendapat Kak David? Baik, siap. Terima kasih Kak Indri, terima kasih Bang Rido. Kalau menurutku sih Abang Kakak kayaknya masih perlu tuh soundhoreg itu bisa dilaksanakan. Karena apa? Ya sebagai hiburan masyarakat dan juga bisa menjadi alat pemersatu masyarakat. Karena kan namanya juga orang butuh hiburan kan pastinya harus ada difasilitasin dong. Apalagi itu juga budaya aslinya Indonesia. Nah, menarik yang Bang Rido bilang kalau itu banyak menimbulkan dampak negatif. Salah satu contoh mengganggu ketertiban umum. Nah, jadi menurutku nih Bang, ditempatkan aja nih sonoreknya atau contohnya pas karnaval aja atau contohnya pas acara-acara tertentu aja supaya nggak menimbulkan nggak mengganggu ketertiban masyarakat. Atau juga biasanya kalau di karnaval kan tujuannya mereka ke situ kan pastinya kan untuk
ngelihat nih sound horeg atau ngedengarkan sound horeg itu sendiri. Dan juga kalau menurutku ya budaya asli Indonesia ya harus dilestarikan dong. Begitu. Terima kasih Kak. Izin ya Kak, ya izin Bang David. Terima kasih itu menurut saya saran yang sangat bagus lah untuk tetap melestarikan sound horeg. Bisa kita budidayakan, tapi dengan cara kita harus tetap mempertimbangkan tempat dan waktu untuk menjalankan sound horeg tersebut dengan tidak mengganggu ketertiban umum. Mungkin bisa kita adakan event-event tertentu kapan, hari apa khusus untuk sound horeg dan tempatnya kita atur di mana untuk tidak mengganggu khalayak umum. Seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, izin Kak Indri, aku setuju yang dibilang Bang Rido. Jadi memang kita juga perlu tuh diatur tuh sound horeg-nya itu sendiri ditempatkan di mana. Memang Bang Rido juga ada benernya tuh Kak. Kalau sound horeg-nya dilakukan di perumahan juga kan bisa ganggu bayi yang tidur atau contohnya bapak-bapak lagi istirahat. Tapi ya nggak harus dihilangkan juga. Mungkin itu sih mungkin saran dari aku juga Kak. Setuju juga dari pernyataan terakhirnya Bang Rido bahwa ditempatkan aja di tempat-tempat tertentu nih Kak untuk sound horeg-nya. Terima kasih Bang Rido. Siap, terima kasih Bang David. Saran yang sangat bagus tuh Bang David. Untuk tetap Oh, baik, terima kasih Bang David dan Bang Rido. Kalau menurut Bang David sama Bang Rido sendiri terkait fenomena yang para pemuda-pemudi yang berjoget di depan sound horeg itu, apakah Bang David sama Bang Rido membenarkan? Mungkin bisa dimulai dari Bang Rido dulu. izin ya Kak, terima kasih atas waktunya terkait anak muda yang berjoget-joget di depan sonorek itu kita lihat dulu jogetnya kayak gimana sih? Pantaskah ditampilkan di depan umum? Ganggu masyarakat lagi kah gitu? Ganggu orang lain kah? Atau enggak? Kita lihat aja dulu itu kayak gimana Kak. Kalau misalkan itu kurang pantas dan mengganggu ketertiban umum ya sebaiknya nggak usah lah yang kayak gitu kan. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Mungkin Bang David bisa menambahkan atau menyanggahnya. Silahkan. Oke, terima kasih Bang Rido. Silakan Bang David untuk tanggapannya. Baik, siap. Terima kasih, Kak. Mungkin aku lihat fenomena ini, Kak. Kalau dari aku sih ngelihatnya, selagi goyangannya mereka nggak ganggu orang dan juga nggak buat terusuh orang sih, wajar-wajar aja sih, Kak. Siapa sih yang dengar musik nggak goyang sih, Kak? Sedangkan kita aja dengar dangdut itu mungkin kalau depan depan orang aja kita jaim-jaim, Kak. Cuman kalau sendiri mungkin ikut goyang juga, Kak. Ya itu kalau menurutku selagi dia nggak mengganggu, apalagi rusuh, seharusnya sah-sah aja sih, Kak. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Bang David sama Bang Rido. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalau menurut Bang David sama Bang Rido, sound horeg itu bisa nggak sih Kak dianggap sebagai kreativitas kreativitas musik dari anak-anak muda zaman sekarang? Seperti itu, silahkan. Mau dari Bang Rido dulu atau Bang David dulu? Silakan Bang David dulu dah kalau seperti itu. Boleh, siap. Terima kasih, Bang Rido. Kalau menurutku ya, Kak, ya, fenomena ini bisa dijadikan salah satu ciri khas musik. Kalau menurutku bisa sangat bisa sih Kak, karena kan melalui sonorek ini jadi suatu daerah tersebut punya ciri khas masing-masing gitu Kak, punya ciri khas tertentu. Selagi dia nggak mengganggu ketertiban seperti yang Bang Rido sampaikan, seharusnya sih bisa dikembangkan lagi sih, bisa lebih kreatif lagi. Cuman memang harus diatur juga tuh Kak, apakah sonoreknya bisa dinyalain atau didengarkan itu pada siang hari Kak, atau malam hari Kak, atau yang gimana gitu Kak. Mungkin pendapatnya Bang Rido gimana nih Bang? Contohnya bisa nggak siang hari atau malam hari gitu Bang? Ya, terima kasih Bang David. Untuk terkait hal itu kan tadi eh, bisa kita pertimbangkan mungkin untuk mengatur tempatnya di mana, jadwalnya seperti apa untuk tidak mengganggu ketertiban umum tadi. Karena itu ketertiban umum itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita jaga kan. Jangan sampai kita memajukan hak kita tapi membelakangi hak orang lain gitu. Seperti itulah Bang dan Kak Indri. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Menurut Kakak, perlu nggak sih ada aturan khusus yang menjelaskan atau membatasi, bukan membatasi sih Kak, aturan khusus dari pemerintah terkait dengan sound horeg di ruang umum seperti itu? Mungkin bisa dari Bang Rido dulu atau Bang David. Ini nanti termasuk pertanyaan terakhir sih Kak, karena udah cukup banyak juga nih yang kita bahas tentang sound horeg ini daripada nanti. Jadi tambah berbelit-belit, jadi ini pertanyaan terakhir. Silakan. Mungkin dari Bang Rido dulu lah Bang. Siap, terima kasih atas waktunya Kak Indri. Mohon izin eh, terkait tadi peraturan terkait tentang sound horeg. Jelaslah itu sangat perlu kan, sangat menjadi landasan utama yang perlu kita butuhkan. Guna apa? Guna tadi kembali lagi lah, lagi-lagi untuk tidak mengganggu ketertiban umum itu. Itu merupakan hal sangat dasar lah, seperti itu.
Kalau dari Bang David sendiri, apakah perlu Bang untuk dibuatkan regulasi khusus terkait dengan sound horeg itu sendiri? Kalau yang kali ini aku setuju sih Kak dengan pendapatnya Bang Rido, harus perlu diatur regulasi khusus nih Kak mengenai pelaksanaan honorek. Karena kan mau gimana pun pastinya kan ada juga masyarakat yang terganggu juga nih Kak atas terlaksananya sonorek. Apalagi sonorek ini terkenal ciri khasnya ini yang ngebas nih Kak. Jadi kan mungkin ada orang juga nggak suka ngebas Kak. Karena juga kita juga bisa juga tuh Kak membuat aturan melalui pemerintah di mana tempatnya dan juga kapan waktunya soundhoreg itu diperdengarkan Kak di masyarakat. Jadi tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan juga budayanya juga bisa dilestarikan Kak. Gitu sih Kak menurutku. Terima kasih Kak. Betul sepakat tuh apa yang dikatakan sama Bang David tuh. Oke, terima kasih nih Bang David sama Bang Rido udah bertukar, belum, udah bertukar ceritanya sama kita ya. Kalau gitu, karena pembahasannya udah panjang nih. Ini Kak Indri coba tarik kesimpulan ya untuk dari Bang David sama Bang Rido sendiri. Keduanya ada pro dan kontra nih dari Bang Rido sendiri menganggap bahwa sound horeg itu cukup mengganggu, sedangkan Bang Rido sendiri, Bang David menganggap bahwa sound horeg itu bersifat hiburan dan dapat menyatukan beberapa berbagai macam masyarakat ya Kak. Nah, untuk sound horeg sendiri itu merupakan budaya asli Indonesia yang lebih baik disediakan tempat atau disediakan aturan khusus yang mengatur agar nantinya sound horeg tidak akan mengganggu masyarakat seperti itu kan dari Bang Rido sama Bang David. Oke, terima kasih dari Bang Ridho dan Bang David sudah berkenan untuk berbagi cerita bersama kita di Nusantara Talk hari ini. Semoga nantinya pendapat-pendapat yang Bang Ridho dan Bang David sampaikan itu akan bermanfaat dan akan menjadi bahan pertimbangan untuk para penikmat sound horeg ataupun para pemilik sound horeg agar nantinya uh, dapat lebih baik lagi ya, seperti itu. Terima kasih sudah datang ke podcast kita. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye. Terima kasih Bye-bye. Bang Terima David, kasih Sampai Pak dijumpa Rido, di Indri. podcast Kak Indri. berikutnya. Terima kasih Nusantara Talk. Kak. Nusantara Talk. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.